Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu para pecinta channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hutang Majapahit pada Kekaisaran Cina. Ya, hutang bangsa kita pada bangsa Cina tidak terjadi hanya pada masa ini saja. Jauh sebelum itu, yaitu ketika Majapahit masih berdiri, tercatat kerajaan tersebut pernah berhutang pada Kaisar dinasti Ming Cina. Bahkan hutang yang terbilang menumpuk itu gagal bayar, sebab Majapahit hanya baru bisa membayar angsuran sebesar 16,67% saja dari total hutang yang ada. Catatan mengenai hutang Majapahit pada Kaisar Cina dinasti Ming dapat dijumpai pada tulisan Ma Huan yang berjudul Ying Yai Senglan. Ma Huan adalah salah seorang sekretaris Kekaisaran Cina yang hidup pada abad ke-15. Selama hidupnya, Ma Huan pernah berkunjung beberapa kali ke Majapahit, menyertai Laksamana Cheng Ho dalam urusan kenegaraan. Lantas, apa latar belakang hutang Majapahit? Para pemirsa, pada sekitar tahun 1406 meletus perang besar di Majapahit. Perang tersebut merupakan perang penentuan antara Prabu Wikramawardhana, yaitu Majapahit Barat, melawan Prabu Brewirabumi, yaitu Majapahit Timur. Dalam sejarah, perang ini dikenal dengan nama Perang Parekrek. Para pemirsa, di channel kita sudah pernah membahas tentang Perang Parekrek. Pada saat puncak peperangan antara Majapahit Barat dengan Majapahit Timur berlangsung, Jawa kedatangan utusan Kekaisaran Cina. Dalam sejarah, utusan-utusan tersebut dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Para duta Kekaisaran Cina tersebut mendatangi tiap-tiap kerajaan, termasuk di dalamnya Majapahit Barat dan Timur. Pada saat menjadi tamu di istana kerajaan Majapahit Timur inilah puncak perang Parekrek meletus. Pada perang itu, pihak Majapahit Barat yang dipimpin Bre Tumapel, yaitu putra Wikramawardhana, menyerbu Majapahit Timur. Dalam penyerbuan, pasukan Bre Tumapel berhasil menghancurkan pasukan Majapahit Timur, bahkan berhasil menduduki istana. Dalam peristiwa perang kota dan perebutan istana, sebanyak 170 duta Kekaisaran Cina yang sedang bertamu ikut terbunuh. Brewirabumi selaku Raja Majapahit Timur
mulanya berhasil melarikan diri dari istana dengan menggunakan perahu. Akan tetapi pelariannya tidak berjalan mulus. Ia ditangkap, kepalanya kemudian dipenggal oleh Ratu Anggabaya, yaitu Raden Narapati. Setelah peristiwa itu, Majapahit resmi menjadi satu kerajaan kembali, sebab wilayah kerajaan Majapahit Timur yang membangkang telah direbut. Pemirsa, terbunuhnya 170 utusan kekaisaran Cina membuat masalah baru bagi kerajaan Majapahit. Kaisar Cina memprotes tindakan tersebut. Mereka melayangkan keberatan dan meminta ganti rugi atas tewasnya ratusan duta kekaisaran mereka. Ganti rugi inilah yang kemudian menjadi hutang bagi Majapahit yang mau tidak mau harus dibayar sebagai konsekuensi atas tindakan Majapahit yang salah dalam membunuh. Tragedi tewasnya 170 duta kekaisaran Cina memaksa Majapahit harus membayar ganti rugi sebanyak 60.000 tael emas kepada Cina. Majapahit yang kala itu baru saja selesai memadamkan konflik internal kerajaan serta baru saja menyatukan kerajaan, tentu kondisi keuangannya belum stabil. Oleh sebab itu, Majapahit akhirnya membayar ganti rugi dengan cara mengangsurnya. Mahwan mencatat hingga 2 tahun selepas tragedi terbunuhnya 170 duta kekaisaran Cina, Majapahit baru mengangsur sebanyak 10.000 tael emas saja. Oleh karena itu, kekaisaran Cina yang merasa prihatin atas kondisi Majapahit akhirnya menghapus sisa hutang Majapahit yang ada. Itu artinya hutang yang dibayarkan Majapahit pada kekaisaran Cina hanya sebesar 16,67% saja dari total keseluruhan hutang Majapahit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.